Halo sahabat tech, baru-baru ini Realme meluncurkan ponsel terbaru mereka di Indonesia, yaitu Realme 6 Pro. Realme 6 Pro menggunakan prosesor Snapdragon 720G. Kode G sendiri pada 720G itu menandakan bahwa prosesornya memang dioptimalkan untuk bermain game nih sahabat tech. Jadi, segala kekurangan dan kelebihannya, kita bisa menyebut Realme 6 Pro ini sebagai ponsel gaming kelas menengah. Tapi kira-kira segaming apa sih ponsel ini? Terus performanya gimana ya? Kalau kalian penasaran, simak videonya sampai habis ya. Dari sisi desain, ukuran dimensi Realme 6 Pro adalah 163,8 kali 75,8 kali 8,9 mm dengan bobot 202 gram. Nah, sekarang sudah sangat sulit nih menemukan ponsel yang kamera belakangnya nggak nongol ngelebihin ketebalan bodi belakang. iPhone sekalipun mengalaminya kok. Tonjolan modul kamera di Realme 6 Pro hampir sama dengan Redmi Note 8 Pro. Jadi, saya menyarankan sahabat tech untuk memakai softcase yang terdapat dalam paket penjualan Realme 6 Pro biar menghindari kerusakan kamera saat diletakkan di permukaan yang keras atau tajam nih sahabat tech. Nah, Realme 6 Pro yang saya uji ini kebetulan berwarna biru kilat. Saya suka nih karena terlihat lebih elegan. Terus finishing di bagian belakang juga membuat perangkat ini bisa menampilkan efek sambaran petir dalam posisi tertentu. Jadi cukup keren lah ya. Layar dari Realme 6 Pro berukuran 6,6 inci beresolusi Full HD+. Salah satu yang menonjol dari layarnya adalah refresh rate yang bisa diatur hingga 90 Hz. Kita juga bisa memanfaatkan fitur ini ketika bermain game yang telah mendukung refresh rate hingga 120 Hz. Realme juga menempatkan tombol volume dan slot kartu SIM di bagian kiri. Sedangkan tombol power yang sekaligus berfungsi sebagai pemindai sidik jari berada di bagian kanan tengah. Di bagian bawahnya nih sahabat tech terdapat colokan USB Type-C, speaker, dan colokan audio 3,5 mm. Saya bersyukur nih karena Realme 6 Pro nggak ikut-ikutan pakai pemindai sidik jari di bawah layar. Soalnya pemindai sidik jari di bawah layar itu masih jauh lebih lelet. Beralih ke antarmuka, Realme 6 Pro menggunakan antarmuka Realme UI V1.0 berbasis Android 10. Jujur aja nih sahabat tech, ini adalah pertama kalinya saya menggunakan produk Realme selama lebih dari seminggu. Kesan saya Realme UI cukup oke sih. Artinya itu mulus saat dioperasikan. Seperti perangkat Realme lainnya, Realme 6 Pro ini diintegrasi dengan layanan HeyTap Cloud, Gamespace yang dilengkapi dengan Network Acceleration, Smart Assistant, dan Community. Nah, sekarang kita membicarakan soal performa nih sahabat tech. Seperti yang sebelumnya udah saya bilang, prosesor ponsel ini adalah Snapdragon 720G. Prosesor ini terdiri dari 8 core Kryo 465. Core tersebut terbagi dalam dua kelompok. Yang pertama adalah 2 core Cortex A76 dan satunya lagi 6 core Cortex A55. Sementara itu pemrosesan grafis ditangani oleh Adreno 618. Kalau diukur berdasarkan benchmark sintetis, performa Realme 6 Pro cukup mengesankan. Jadi si Realme 6 Pro ini unggul jauh dibandingkan dengan Vivo V19 dan sedikit di atas Xiaomi Note 10 Pro. Realme 6 Pro juga unggul tipis dibanding Samsung Galaxy A80 yang menggunakan chipset Snapdragon 730G. Ketika bermain Call of Duty selama 1 jam, pengalaman bermain saya sangat lancar. Rata-rata frame rate berada di angka 39. Tapi yang menjadi catatan setelah setengah jam lebih bermain, kadang-kadang frame rate ke 26 fps. Pada 1 jam berikutnya, kejadian serupa kembali terjadi. Frame rate anjlok ke angka 35. Meskipun demikian, secara keseluruhan frame rate berada di 57 fps. Artinya,
ya sangat baik. Kalau pengalaman yang paling gak mengenakan nih selama 2 jam ini adalah panas berlebih di sekitar chipset di bagian belakang merembet hingga ke layar. Akibatnya 2 jempol saya lama-lama jadi kepanasan nih sahabat tech. Ya sahabat tech, sayangnya tiap 2 jam sekali gamenya crash nih. Layarnya tiba-tiba hitam, jadi saya cuma bisa dengar suaranya aja. Kalau udah kayak gini, terpaksa saya harus close, habis itu buka lagi deh aplikasinya. Kalau menurut dugaan saya sih, ini sahabat tech gara-gara perangkatnya kepanasan kali ya. Satu lagi nih kelemahan dari Realme 6 Pro. Pada saat kita bermain Call of Duty Mobile, itu nggak ada giroskopnya. Padahal fitur ini tuh udah nggak asing dan juga disukain oleh pemain PUBG Mobile. Pengalaman mengaktifkan refresh rate 90Hz sendiri nggak bisa saya sebutkan pengaruhnya karena Call of Duty Mobile hanya mendukung refresh rate hingga 60Hz. Adapun game FPS lain yang sudah mendukung 120Hz nggak ada yang saya sukain. Tadi kan kita udah bahas performanya, sekarang kita bahas kameranya nih. Sensor utama dari kamera Realme 6 Pro yaitu menggunakan Samsung DW1 dengan resolusi 64 megapiksel. Seperti ponsel kebanyakan, Realme menggunakan metode pixel binning untuk menciptakan gambar beresolusi besar. Kamera kedua dilengkapi sensor ultrawide 8 megapiksel. Kamera ketiga menggunakan sensor telefoto beresolusi 12 megapiksel. Dan terakhir, kamera dengan sensor 2 megapiksel untuk kebutuhan makro. Menurut saya, untuk ponsel kelas menengah, hasil kamera Realme 6 Pro cukup mengesankan. Tetapi nih, sahabat tech, saturasi warnanya terlalu agak berlebihan. Secara default, AI pada kamera akan menaikkan semua saturasi warna objek foto yang kita potret. Nah, ini adalah hasil foto dengan mode default. Foto sebelah kiri wide angle, sedangkan yang sebelah kanan dalam mode normal 1 kali. Perbedaan warna pada langit terjadi karena AI secara otomatis mengaktifkan mode HDR pada foto sebelah kiri. Kalau yang ini adalah hasil foto makro dan tele. Pada foto makro atau yang di sebelah kiri, detail pada kelopak bunga agak menurun. Ketika melakukan foto selfie, wajah kita menjadi auto mulus nih sahabat tech, jauh dari aslinya. Untungnya Realme masih menyediakan opsi untuk mematikan efek beautify. Realme 6 Pro juga menyediakan mode portrait untuk kamera depan. Tapi hasilnya nggak terlalu rapi sih. Yang foto kiri adalah mode natural. Sedangkan foto kanan adalah pengaturan default yang otomatis mengaktifkan AI beautify. Beberapa waktu lalu saya juga sempat memotret nih sahabat tech menggunakan kamera Realme 6 Pro. Dalam keadaan cahaya minim nih, ternyata si Realme 6 Pro ini dia nangkep fokusnya tuh lebih lambat. Dalam beberapa kali pengujian pemotretan dengan suasana gelap, saya justru lebih puas ketika menggunakan mode normal bukan mode night. Pasalnya mode night membuat noise jadi terlalu tinggi. Dan ini adalah hasil night mode pada posisi kiri dan mode normal pada posisi kanan. Nah, kalau dalam hal video, Realme 6 Pro sudah mendukung rekaman beresolusi 1080 pixel pada 30 dan 60 fps nih sahabat tech. Tapi ketika kita ngerekam pakai 60 fps, lensa ultrawide-nya itu nggak mendukung nih. Jadi kalau kita mau merekam gambar dengan 60 fps, kualitas gambarnya juga harus diturunin nih, jadi 720 pixel. Realme juga menyediakan mode merekam beresolusi 4K pada 30 fps. Berdasarkan pengujian saya, merekam video berdurasi 5,5 menit dengan resolusi 4K membutuhkan penyimpanan sebesar 1,94 GB. Sahabat tech, Realme 6 Pro ini tidak dilengkapi dengan mode stabilisasi. Jadi kalau kita ngerekam gambar sambil jalan, bergerak, apalagi lari, itu tuh pasti gambarnya goyang. Realme 6 Pro ditenagai baterai berkapasitas 4300 mAh dengan charger berkapasitas 30 Watt. Berdasarkan benchmark menggunakan PCMark, baterai Realme 6 Pro sanggup bertahan selama 13 jam 29 menit. Nah, ini tuh termasuk sangat awet untuk ponsel yang menonjolkan pengalaman gaming. Jadi kesimpulannya nih sahabat tech, kalau secara keseluruhan saya sih puas ya bermain game di Realme 6 Pro ini. Tapi nggak ada salahnya sih untuk memperkuat Realme 6 Pro dan perangkat Realme lainnya
Realme mengeluarkan ponsel gaming kelas atas. Ini penting nih sahabat tech untuk sekedar menunjukkan bahwa mereka mampu membuatnya sekaligus memberi citra positif pada ponsel-ponsel lain di bawahnya. Oke sahabat tech, sekian dulu ulasan dari saya. Kalau ada saran langsung aja tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like video ini, subscribe channelnya, dan dadah, sampai ketemu lagi.